Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kabarnya dahsyat dan luar biasa. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Dan Paskah hari ini adalah Paskah sukacita yang begitu luar biasa. Paskah yang membawa kemenangan bagi kita orang percaya. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa sejenak sebentar. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena hari ini kami bisa merayakan Paskah Tuhan, memperingati bahwa Tuhan kami telah membawa kemenangan besar bagi seluruh dunia, membawa kemenangan besar bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Melalui Paskah ini Tuhan, kami ingat bahwa kami adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan yang siap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya Paskah hari ini harus membawa sukacita besar dalam hidup kita, membawa kemenangan yang besar dalam hidup kita, membawa kepastian bahwa Paskah hari ini akan memberikan pengharapan yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 6. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada dimanapun Anda berada, buka Matius pasal 28 ayat yang 6. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yesus katakan, atau para malaikat itu katakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, ini sebuah kisah sederhana bagaimana Maria Magdalena beserta ibu-ibu ingin pergi melihat kubur Yesus. Rencananya ingin merempahi. Jadi ada kebiasaan orang Yahudi atau bangsa Israel, ketika orang yang mereka cintai mati atau meninggal, saudara, mereka akan pergi esoknya untuk memberi rempah-rempah. Jadi mereka punya niat yang baik sekali, ingin pergi memberikan rempah-rempah. Namun yang terjadi adalah mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan ketika mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan, malaikat ini berkata, "Oh, yang ingin kau jumpai Yesus itu tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit." Coba engkau lihat sendiri, saudara. Nah, hari ini saya kasih tema firman Tuhan adalah kebangkitan membawa kemenangan. Kenapa saya katakan kebangkitan membawa kemenangan, saudara? Kebangkitan Yesus telah membawa kemenangan besar, khususnya bagi siapa? Bagi kita semua orang percaya. Karena melalui kebangkitannya, ketika dia bangkit dari apa? Dari kematian. Ada apa? Kenapa dia harus mengalami kematian, saudara? Melalui kematian, maka dia melawan maut. Kunci maut diambilnya, dan dia melepaskan setiap orang-orang percaya, saudara. Melalui kematiannya kita hidup kembali. Dia harus mati, benar-benar mati. Dan ketika dia mati, maka semua dosa-dosa kita, semua kesalahan pelanggaran kita telah ditangguhkan kepadanya. Dan ketika dia bangkit dengan tubuh yang baru. Sudah saya kasih tahu, saudara, apa hal yang luar biasa, saudara. Saya akan kasih tahu kemenangan apa yang dahsyat dari kebangkitan Tuhan. Kemenangan yang seperti apa, saudara. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan yang hadir bahwa kemenangan dari kebangkitan Tuhan adalah dengan kebangkitannya dia membuktikan pribadinya benar-benar dia adalah Tuhan. Bayangkan, saudara, ketika Yesus tidak bangkit, saudara, betapa sia-sianya ibadah yang kita lakukan setiap hari ini. Jikalau saja Yesus tidak bangkit dan dia akan mati terus dan tidak mengalami kebangkitan, maka apa yang kita lakukan hari ini, pujian, penyembahan, pengagungan kita lakukan itu menjadi sia-sia. Karena kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah tidak bangkit. Tapi hari ini Tuhan kita dahsyat yang luar biasa. Melalui kebangkitannya dia menyatakan diri, benarlah dia Tuhan yang sejati adanya. Yang kedua, kira-kira hal-hal luar biasa seperti apa? Kebangkitan yang seperti apa yang bisa mengatakan bahwa kebangkitannya membawa kemenangan yang luar biasa? Kebangkitan Tuhan Yesus telah membawa kemenangan di dalam pengharapan kita, saudara. Saudara, kalau saja Yesus tidak hadir, maka kita menjadi manusia yang tidak punya pengharapan. Yang ada adalah putus asa. Ya sudahlah, saya orang berdosa, saya pasti sudah masuk neraka. Saya orang berdosa, tentu Tuhan tidak akan dengar doa saya. Saya orang berdosa, saya percaya Tuhan tidak akan pernah kasih suara atau memberikan jawaban doa saya. Itu yang terjadi, tidak ada pengharapan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, dia memberi kemenangan dalam pengharapan kita.
Apa buktinya saudara? Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kita percaya, karena kita yakin ketika kita berdoa ada pengharapan, ada kepastian Tuhan pasti jawab doa kita. Yang membuat kita berdoa kepada Tuhan karena ada pengharapan Tuhan pasti jawab doa kita. Jadi saudara, itu dahsyatnya luar biasanya. Melalui Yesus kita dimenangkan dalam pengharapan kita. Kita boleh berharap apa saja karena kita percaya Yesus sanggup menjawabnya, saudara. Yang ketiga, kemenangan apa yang terjadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Yesus telah memberi kemenangan di dalam iman kita. Kenapa saya katakan saudara? Melalui ketika kita beriman kepada Yesus, maka Alkitab mengatakan Yesus jadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan, kalau kita beriman, kita mau beriman kepada siapa, saudara? Kita mau percaya kepada siapa? Makanya banyak orang, saudara, tidak bisa beriman, tidak percaya. Mereka tidak tahu mau beriman kepada siapa, saudara. Mau siapa yang ingin mereka yakini yang bisa menjawab doa mereka? Siapa yang mereka ingin yakini yang bisa menjawab pergumulan mereka? Siapa yang bisa mereka yakini yang bisa menyembuhkan sakit mereka? Tidak ada. Tapi ketika ada nama Yesus, melalui nama Yesus, kita meyakini melalui nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Melalui nama Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Melalui nama Yesus kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua atas nama Yesus. Melalui Yesus, maka kebangkitan dia itu menunjukkan ada kemenangan yang luar biasa. Yang terakhir saudara, melalui kebangkitannya, kebangkitan Yesus telah membawa kemenangan di dalam kasih, saudara. Kalau perjanjian lama berkata gigi ganti gigi, saudara, ya, tidak ada kasih. Yang pokoknya kita dicungkil mata kita, maka kita harus ganti mata. Ya, kita melakukan kejahatan, seperti contoh saja kita melakukan dosa terhadap telinga kita, maka kita harus diganti. Ya, telinga ganti telinga, mata ganti mata, saudara. Itu yang terjadi, tidak ada hukum kasih. Tapi melalui kebangkitannya Yesus yang dahsyat itu telah terjadi yang namanya kemenangan dalam kasih. Sehingga dia bisa mengasihi sama kita seperti Allah mengasihi kita, saudara. Tidak akan mungkin terjadi, saudara, kita bisa mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang melukai hati kita, kalau tidak Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Yesus tidak kenal kita siapa kita. Yesus tidak kenal siapa kita sebenarnya. Tidak ada satu kelebihan apa dari hidup kita. Bukan karena kita baik, bukan karena jabatan kita bagus di gereja, bukan kita menjadi orang terpandang, tidak. Tapi Yesus mengasihi kita apa adanya tanpa melihat latar belakang. Ketika Yesus lakukan itu dalam hidup kita, maka kita pun mampu melakukan itu, saudara. Karena kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah menangkan. Kita orang-orang yang sudah menangkan, hiduplah sebagai orang pemenang. Amin. Katakan kanan kirimu, orang pemenang, hiduplah sebagai orang pemenang, saudara. Kita bukan orang yang kalah lagi. Kita bukan orang yang kalah lagi. Kita bukan lagi budak dosa. Karena kita sudah menjadi orang menang. Karena Allah kita sudah menang. Mari jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita rindukan supaya apa? Supaya kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus membawa kemenangan dalam hidupmu, membawa kemenangan dalam pengharapanmu, membawa kemenangan dalam imanmu, membawa kemenangan di dalam kasihmu terhadap Allah, sehingga terjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari saudara, kita bukan orang kalah lagi. Kita bukan lagi budak dosa, tapi kita adalah orang-orang menang. Sebab Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya membawa kemenangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa agar kasih karunia Allah semakin luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu telah membawa kemenangan besar dalam hidup kami. Beri kami keyakinan, kemenangan di dalam kasih. Kasih kami adalah kasih yang penuh kelimpahan Tuhan. Berikan kami Tuhan kemenangan yang benar-benar menang dalam pengharapan Tuhan. Karena Yesus kami telah memberikan kemenangan yang besar dalam hidup kami. Kami sudah dimenangkan dari dosa. Kami telah dimenangkan dari kelemahan kami. Kami sudah dimenangkan dari segala kekurangan kami. Bahkan hari ini Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kami telah dimenangkan Tuhan di dalam iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan datang, bahkan kami kemana kami pergi, kami tunjukkan diri kami bahwa kami adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin.